melalui DPR ini mohon kebijaksanaannya Bapak Ibu. Dengan nada berat dan tangis tertahan, salah satu nasabah asuransi jiwa PT Van Pacific Insurance mengadukan nasibnya ke DPR RI. Sebagai nasabah, klaimnya ditolak oleh perusahaan itu lantaran tak jelas alasan kematian suaminya. Yorinda Marlina Sitompul adalah seorang janda dari suami yang meninggal pada tanggal 13 Februari 2020 lalu. Ia mengajukan klaim asuransi jiwa suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun ditolak. Mohon kebijaksanaannya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan klaim ini. Saya pusing Pak, sampai saya bilang Mijuho sampai datang berapa kali ke rumah hanya nanya bagaimana Bu, bagaimana. Ya saya nggak tahu, saya ini niat baik, asuransi saya ambil, saya karena tahu ini umur tidak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Kami niat baik ikut asuransi ini. Dan kenapa tiba kita klaim tidak ada, hanya statement, dan itu tidak ada surat resminya Pak, perlu dicatat. Tidak ada surat resmi, hanya melalui WA dari Ibu Debbie bagian klaim di Mijuho-nya. Hal senada juga dilakukan oleh perwakilan nasabah Kresna Life, Ratna. Ratna menjelaskan bahwa pihak Kresna telah mengaku adanya kesalahan dalam tata kelola perusahaan dan portfolio investasi sejak lama. Ia bahkan mengungkapkan OJK juga telah mengetahui hal ini dari awal. Namun, belum ada tindakan yang jelas. Ratna menyebut hingga saat ini Kresna Life masih belum membayar total klaim nasabah hingga 6,4 triliun rupiah dengan 8.900 nasabah serta 11.000 polis. Para korban pun mempertanyakan apa tugas dan peran OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang belum mengambil tindakan hingga saat ini. Pada saat mediasi minggu lalu, itu Kresna secara gamblang mendeklar bahwa yang kita lakukan ini diketahui secara jelas oleh OJK. Setiap bulan kita laporkan kondisi keuangan kita kepada OJK. Dan saat itu saya mempertanyakan, kalau begitu dengan kondisi gagal bayarnya Kresna dengan alasan COVID, sehingga dan Kresna juga menyebutkan bahwa ada kesalahan tata kelola perusahaan. Di dalam meeting itu dia bilang dia mengakui bahwa ada kesalahan tata kelola perusahaan dan portfolio investasi. Nah, dengan disebutkannya itu di depan OJK dan Kresna dan kita pemegang polis, berarti OJK mengetahui kondisi seperti itu. Sehingga terjadi gagal bayar 8.900 nasabah 6,4 T. Nah, yang kita mau tahu apa yang sudah dilakukan OJK dan bagaimana ini bisa terjadi sampai dengan Kresna gagal bayar. Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Reswinandi menjelaskan bahwa OJK telah melakukan pembekuan serta menerbitkan surat bagi manajemen Kresna untuk segera menyelesaikan masalah dengan pemegang polis. OJK mengaku bahwa kasus gagal bayar Kresna Life telah masuk ke ranah hukum. Namun, OJK juga tidak bisa ikut campur mengenai kesepakatan itu. Kita itu sudah tangani dan sudah lakukan istilahnya tindakan-tindakan kepada mereka. Kita tahu yang tadi disampaikan bahwa terjadi tata kelola yang salah, kemudian juga terkait dengan investasi bahwa dia merupakan grup besar, grup yang punya kegiatan macam-macam. Nah, oleh sebab itu kita sudah lakukan tindakan. Tindakannya yaitu saat ini sedang dalam penyelidikan ya untuk naik ke proses hukum yang berikutnya. Nah, ini sekarang sudah ditangani oleh penyidiknya OJK, bahkan juga kami dengar di penegak hukum yang lain juga sudah masuk laporan ke sana. Nah, mungkin nggak tahu nanti prosesnya bagaimana. Tim Liputan CNBC Indonesia.